Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada saudara telah meluangkan waktunya untuk sesi konseling pada hari ini. Mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Wardia Isani. Di sini saya sebagai konselor yang akan memandu konseling Anda pada hari ini. Boleh saya tahu nama Anda siapa? Nama saya Ainul Yakin. Kira-kira bisa dipanggil apa nih? Yakin? Yakin ya? Ya, Yakin apa Bang Yakin? Bang Yakin aja. Yakin, oke. Kali ini sesi konselingnya adalah tentang overthinking, yaitu tentang apa yang Bang Yakin rasakan, keluhkan juga tentang overthinking. Nah, mungkin terkait konseling kali ini, saya selaku konselor akan menjamin kerahasiaan dari konseli saya, dari Anda sebagai subjek, untuk merahasiakan apa yang data yang Anda sampaikan kepada saya. Mungkin langsung saja, kira-kira Bang Yakin selalu merasa ada yang salah atau yang kurang enggak pada diri Bang Yakin? Kalau pada diri saya sih tetap kadang masih ada merasa kurang. Kira-kira yang di pikiran Bang Yakin tuh kurang dalam bentuk apa sih? Kurangnya itu mungkin kurang dalam berkontribusi terhadap orang lain, termasuk yang mengganggu pikiran saya itu keluarga saya sendiri. Kenapa kayak gitu? Mungkin boleh Bang Yakin berkenan untuk menceritakan. Karena saya ini masih belum siap untuk menghadapi tekanan-tekanan dari keluarga yang keluarga berikan kepada saya. Seperti itu. Iya. Kira-kira ketika Bang Yakin merasakan kalau kontribusinya dalam keluarga itu tuh menjadikan Bang Yakin tuh merasa bersalah, terus overthinking itu kira-kira mempengaruhi pikiran Bang Yakin secara keseluruhan dah gitu. Mungkin Bang Yakin juga jadi sehari-harinya overthinking atau kayak gimana gitu. Sangat mempengaruhi. Menurut saya sangat mempengaruhi. Ketika Bang Yakin merasakan tuh rasa bersalah tadi gitu kan, rasa malu lah gitu kan, di keluarga tidak ada berkontribusi gitu. Apa sih yang Bang Yakin lakukan untuk mengatasi diri Yakin ataupun mengatasi hal yang menjadi masalah gitu? Yang saya lakukan ialah saya itu mencari solusi kepada keluarga terdekat saya. Saya mempunyai abang dan kakak saya. Nah, kemudian saya itu meminta solusi kepada mereka, karena menurut saya yang saya hadapi ini telah mereka rasakan di masa dahulu. Seperti apa sih, kan dari Bang Yakin sendiri mengatakan kalau misalnya ada saudara, ada abang, ada kakak yang ngasih dukungan atau seperti apa sih dukungan atau support yang mereka kasih ke Bang Yakin sendiri? Yang mereka berikan itu ialah hanya memotivasi saya sih. Maksud dalam memotivasi itu ialah beliau itu memberikan gambaran gimana sih mereka itu mencari solusi di masa pada saat itu. Nah, kemudian saat mereka telah melewati semuanya, nah mereka itu memberikan solusinya kepada saya, dan saya mencoba melakukannya. Ada sisi-sisi kecemasan tersendiri enggak yang Bang Yakin rasakan itu? Mungkin cemas untuk melakukan aktivitas selanjutnya atau cemas untuk keadaan selanjutnya gitu? Ya, saya merasakan kecemasan karena menurut saya kalau hal yang berkaitan dengan keluarga itu menurut saya sangatlah berat ya, karena di lingkungan keluarga kecil kita. Jadi itu menurut saya sangat berpengaruh besar terhadap kecemasan saya.
Kalau dari Bang Yakin sendiri pernah meragukan diri sendiri tidak? Pernah apa? Meragukan diri sendiri. Meragukan diri sendiri, menurut saya itu untuk meragukan diri sendiri jarang, karena saya itu mempunyai prinsip untuk optimis. Kalaupun saya gagal, saya belajar dari kesalahan itu. Terkait mungkin memikirkan masa lalu, pernah nggak? Maksudnya di saat-saat tertentu Bang Yakin tuh masih menimbulkan apa ya, pikiran-pikiran tentang masa lalu yang mungkin dari Bang Yakin sendiri tuh itu masa lalu yang buruk kayak gitu, masih dipikirkan hingga saat ini kayak gitu. Kalau dipikirkan sih tetap ada. Menurut saya itu masa lalu itu seperti kenangan. Menurut saya dari masa lalu itu kita bisa belajar terhadap apa yang pernah kita perbuat, entah itu dari kesalahan ataupun dari yang lain. Menurut saya kalau untuk mengingat masa lalu itu terkadang terbesit saya pernah mengingatnya, tapi untuk dijadikan pelajaran di kedepannya. Benar-benar. Terkait memikirkan masa lalu itu seberapa sering sih kalau dari Bang Yakin sendiri untuk memikirkan hal-hal yang sudah lalu kayak gitu, seberapa sering gitu? Sering atau enggak kayak Kalau gitu? ditanya seberapa sering itu sih tidak begitu sering, tetapi hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Terkadang saya mengingat. Kalau ditanya sering sih itu tidak juga sih. Kemudian mungkin kalau terkait masa depan gitu, masa yang akan datang tuh sering nggak memikirkan atau kayak overthinking atau kayak pesimis ke depannya kayak gimana, ataupun udah ada bayangan ke depannya bakal gimana sih kayak gitu? Pernah nggak membayangkan masa depan? Sesering apa sih kayak gitu? Kalau masalah itu sih sering, karena saya itu sekarang itu masih merasakan di titik untuk mencari jati diri saya sendiri. Bagaimana saya untuk kedepannya. Kemudian saya mencari, saya mengulik untuk mencari bagaimana sih kemampuan saya berada di mana. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira terkait pikiran masa lalu yang datang, kemudian pikiran-pikiran masa depan yang datang ke pikiran Bang Yakin sendiri itu kira-kira mengganggu aktivitas Bang Yakin sehari-hari enggak? Menurut Secara saya keseluruhan mungkin. secara keseluruhan, menurut saya itu tidak, karena saya pernah mendapat dukungan dari orang tua juga. Beliau berpesan, bapak saya berpesan kepada saya itu orang tua bapak saya itu tidak menuntut saya untuk menjadi orang seperti ini, orang seperti ini. Beliau hanya mengharapkan saya selesai pendidikan saya secara tepat waktu, dan saya dituntut harus bisa bekerja semuanya. Istilahnya itu ibarat kata kita harus bisa multi talent, yaitu bisa mempekerjai semua, tidak hanya mencakup satu. Berarti secara tidak langsung dukungan keluarga tuh penting juga ya bagi Bang Yakin ya? Penting menurut saya. Dari Kakak Bang Yakin, terus abangnya Bang Yakin sendiri, kemudian dari orang tua, salah satunya adalah bapak, itu sangat-sangat di sisi lain juga memberikan banyak motivasi, dorongan-dorongan buat Bang Yakin sendiri. Sejauh ini dari Bang Yakin sendiri terkait pola tidur tuh menurut Bang Yakin sendiri teratur apa enggak kayak gitu? Kalau dulu sih saya tidak teratur. Kalau untuk sekarang saya mulai teratur. Ini maksudnya teraturnya itu dalam arti kata teratur kayak gimana? Terjadwal atau tidur awal? Mungkin dari Bang Yakin sendiri kayak sehari-harinya merasa kesulitan untuk tidur gitu? Alhamdulillah tidak sih. Karena jikalau saya mengalami kesulitan untuk tidur, saya mengantisipasinya dengan mendengarkan suara hujan. Suara hujan ya? Ya, karena itu menurut saya relaksasi untuk kita yang mengalami kesulitan tidur. Ketika Bang Yakin sendiri mengalami kesulitan tidur,
apa sih yang mungkin aktivitas yang Bang Yakin lakukan sampai aktivitas tidur tuh pun agak susah gitu, sampai harus pakai relaksasi tidur, pakai suara hujan gitu. Apa Bang Yakin sendiri ada memikirkan sesuatu sehingga kurang tidur atau bagaimana? Kalau untuk memikirkan sesuatu itu saya rasa tidak. Menurut saya itu kemungkinan kesulitan tidur itu karena saya itu kalau saya mengalami kesulitan tidur, kalau tidak saya itu sedang sakit, saya bimbang, pimplan. Dalam hal apa gitu? Dalam halnya ibarat kata semisalnya besok ada kegiatan. Nah, terkadang saya itu sulit untuk tidur. Kegiatannya seperti itu berangkat-berangkat ke tempat jauh atau bagaimana, dan kemudian saya memiliki tanggung jawab terhadap keberangkatan tersebut. Nah, terkadang itu dapat mengganggu waktu tidur saya. Kira-kira itu sangat-sangat merugikan sendiri enggak bagi Bang Yakin sendiri kayak gitu? Kalau untuk merugikan sih merugikan. Terkadang juga saya itu mengalami kesulitan tidur itu hanya saat-saat tertentu saja. Alhamdulillahnya saya itu kalau untuk masalah tidur saya sudah terjadwal semuanya, sudah saya listkan jadwal tidur saya, kesibukan saya, kuliah saya, waktu mengumpul saya dan lain-lain. Terkait masalah gitu kan, pernah enggak dari Bang Yakin sendiri memikirkan suatu masalah itu secara berlebihan kayak gitu? Mungkin sebelumnya kayak masalahnya tuh sebenarnya pada dasarnya ruang lingkupnya kecil, cuma dari Bang Yakin sendiri tuh membuat masalah itu jadi besar ataupun jadi apa ya, memikirkan itu secara berlebihan gitu loh masalahnya. Kalau untuk mengalami hal tersebut pernah, karena menurut saya itu hal tersebut dapat mengganggu pikiran saya. Kalau tidak saya bereskan, itu dapat mempengaruhi pikiran saya terhadap kegiatan-kegiatan lain-lainnya. Misalnya saya memiliki kesibukan lainnya, tetapi masalah tersebut tidak saya bereskan. Nah, di situ saya tidak bisa konsentrasi dalam melakukan kegiatan ataupun kesibukan yang telah saya jalani. Berarti secara tidak langsung masalah-masalah yang Bang Yakin sendiri pikirkan secara berlebihan itu benar-benar ganggu aktivitas Bang Yakin sendiri ya? Iya, kadang mengganggu. Apakah kayak masalah-masalah yang Bang Yakin sendiri pikirkan secara berlebihan itu tuh menimbulkan emosi-emosi negatif kayak gitu? Kalau untuk emosi-emosi negatif itu terkadang ada, karena saya jujur orangnya itu sangat emosi terhadap sesuatu yang sangat saya sesali, yang menurut saya masalah itu hanya biasa saja ataupun sepele, tetapi itu menjadi besar. Nah, terkadang itu yang dapat mempengaruhi saya, membuat saya emosi. Kira-kira terhadap hal yang tadi gitu kan, memikirkan suatu masalah yang berlebihan, kemudian dari Bang Yakin sendiri memunculkan, gara-gara memikirkan masalah tadi memunculkan emosi yang negatif, ada enggak dari Bang Yakin sendiri cara untuk mengatasinya gitu, untuk mengendalikan lah gitu emosi negatif yang muncul? Menurut saya sangat-sangat simpel ya. Dengan melaksanakan sholat saja, karena menurut saya dapat membuat hati kita tenang. Hanya itu saja sih. Kalau untuk dari segi lainnya, bisa kita berkumpul bersama teman-teman baik kita, yaitu tertawa bersama dan melakukan hal-hal lainnya, walaupun itu hanya sementara. Lebih menekankan kepada sholat sih menurut saya. Berarti secara tidak langsung untuk pergi bersama kawan-kawan, terus menghilangkan emosi-emosi negatif tuh dengan berkumpul sama kawan-kawan tuh ternyata menurut Bang Yakin sendiri tuh bisa gitu. Bisa. Dari Bang Yakin sendiri terkait hubungan kedekatan dengan keluarga, teman ataupun kerabat itu seperti apa gitu?
Mungkin intensitas kedekatannya itu sangat dekat ataupun jarang atau kayak gimana? Kalau menurut saya itu terhadap keluarga, kalau ditanya dekat, ya saya sangat dekat. Walaupun terkadang saya memiliki problem terhadap keluarga, terkadang saya pun masih mengadu atau mencari keluarga saya untuk menyelesaikannya. Kalau untuk terhadap teman-teman lainnya, alhamdulillah saya masih bisa menjadi support system terhadap teman-teman saya. Karena yang saya rasakan itu teman-teman saya itu merasa kalau saya ini paling berpengaruh terhadap mereka-mereka lainnya. Kalau dari Bang Yaki sendiri terkait peran keluarga, peran teman ataupun kayak sahabat gitu, apa sih seperti apa sih gitu peran mereka bagi Bang Yakin sendiri gitu? Peran mereka bagi saya itu kalau dari keluarga yaitu menjadi support system saya juga untuk menata ya, ibarat kata untuk mengejar karir saya di kedepannya. Kalau untuk dari teman saya itu menurut saya mereka ini merasa kalau saya itu juga bisa menjadi support system untuk mereka dikala mereka saat sedang mengalami masalah ataupun hal lain-lainnya. Secara tidak langsung, kalau dari Bang Yakin sendiri punya kesulitan nggak sih buat beradaptasi dengan lingkungan, mungkin dengan teman-teman baru juga atau lingkungan baru gitu? Kalau untuk soal adaptasi itu, alhamdulillah saya ini orangnya masih bisa ibarat kata kayak humble, nggak pendiam. Kalau ada orang yang memulai duluan, akan saya respon juga dengan baik. Kalaupun ada orang yang jutek terhadap saya dan lain-lain itu, terkadang saya pun juga malu untuk merasa terbuka kepada mereka. Dari Bang Yakin sendiri khawatir nggak sih sama lingkungan gitu? Mungkin dari lingkungan nih sering membicarakan sesuatu hal kayak gitu, mengungkapkan sesuatu hal kepada Bang Yakin, kemudian dari omongan-omongan atau perkataan mereka tuh sering nggak membuat Bang Yakin sendiri itu jadi berpikiran negatif atau memikirkan perkataan mereka seperti itu? Ini kalau saya bahas itu lingkungannya itu lingkungan terkait teman ya, teman dekat. Menurut saya itu sangat mempengaruhi karena di mana-mana itu sifat kita ataupun kelakuan kita itu bisa dilihat dari lingkungan di mana kita berteman. Nah, kalau lingkungannya itu baik, bisa jadi kita menjadi orang yang baik. Kalau lingkungannya itu jahat ataupun sering kriminal dan lain-lain, bisa jadi kita itu menjadi orang yang jahat. Menurut saya seperti itu. Berarti terkait perkataan-perkataan orang tuh dari Bang Yakin sendiri tuh Bang Yakin selalu memikirkan ya, maksudnya tuh apa yang mereka sampaikan gitu, Bang Yakin sendiri jadi pikir, oh tadi si ini ngomong gini gitu kan, terus dari Bang Yakin ya bener nggak sih gitu. Kalau masalah perkataan itu menurut saya pribadi, saya itu orangnya tidak terlalu makan ibarat kata tidak terlalu makan mentah-mentah dahulu. Ibarat kata saya ini harus mencari bukti kuatnya dulu atau buktinya nyata dulu. Kalau memang benar-benar omongan itu sesuai, maka saya akan dengar. Kalau tidak sesuai, maka akan saya sanggah ataupun akan saya sanggah ataupun ya begitulah, tidak saya dengar ataupun kayak gimana, tidak akan saya respon kalau omongan itu nggak sesuai. Berarti dari Bang Yakin sendiri tuh terkait perkataan orang lebih ke memfilter gitu ya? Iya, memfilter. Mempertimbangkan ya
dari sisi lain juga sebenarnya tidak terlalu memikirkan gitu ya. Iya. Tidak terlalu memikirkan Tidak apa yang terlalu apa yang dikatakan orang seperti itu. Kalau dari Bang Yakin sendiri gitu, Bang Yakin mengungkapkan sesuatu atau berkata sesuatu kepada orang gitu. Nah, ketika Bang Yakin sendiri mengungkapkan suatu perkataan ataupun kalimat ataupun komentar terhadap orang, dari Bang Yakin sendiri tuh ada penyesalan enggak? Mungkin kayak merasa khawatir kalau dari omongan Bang Yakin sendiri itu ternyata salah kayak gitu. Oh, kalau masalah itu sih kalau ditanya enak atau tidak enaknya, menurut saya kalau kita menyampaikan pendapat kita itu menurut saya benar, nah maka menurut saya itu sangat sudah clear dan saya merasa tidak ada gangguan dalam hati saya. Nah, kalau jika yang saya sampaikan itu menurut saya salah, nah maka saya ini orangnya siap bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah saya lakukan, yaitu dengan cara meminta maaf dan berusaha memberitahu apa yang bisa saya lakukan untuk mengganti dari kesalahan yang telah saya lakukan. Berarti secara tidak langsung Bang Yakin sendiri terkait perkataan orang ataupun perkataan Bang Yakin sendiri terhadap orang itu tidak terlalu Bang Yakin jadikan patokan untuk Bang Yakin sendiri berpikiran negatif atau kayak overthinking seperti itu ya? Ya. Baik. Kalau dari Bang Yakin sendiri punya rasa kekhawatiran sendiri gak terhadap masalah kehidupan sehari-hari kayak gitu? Dalam menjalankan aktivitas ataupun kayak mengkhawatirkan sesuatu tuh yang tidak terkontrol kayak gitu? Iya, ada. Menurut saya itu sangat takut untuk tidak bisa mandiri, tetapi saya sangat berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang mandiri. Tapi terkait kemandirian ya, terkait untuk bisa menjadi orang yang dapat berjalan sendiri kayak gitu, Iya. itu menjadi sesuatu kekhawatiran tersendiri bagi Bang Yakin. Nah, Ketika Bang Yakin dihampiri itu kekhawatiran yang tidak terkontrol tadi gitu, dari Bang Yakin sendiri ada nggak cara untuk menanggulanginya seperti itu? Mohon maaf. Ada. Saya itu terkadang saat saya terlalu over merasa kecemasan ataupun hal lain-lain itu, saya meminta saran dulu kepada abang dan kakak saya, itu support system terdekat saya dari keluarga. Kemudian saya larinya ke sahabat terdekat saya untuk meminta saran. Nah, dari situ menurut saya barulah saya bisa merasakan pikiran yang terbuka untuk menjalani hal-hal tersebut. Baik. Dari Bang Yakin sendiri sering merasa lelah ada sama mungkin secara fisik ataupun aktivitas sehari-hari, merasa lelah, capek, mudah lelah lah gitu istilahnya? Menurut saya itu masalah dalam hidup itu sangat berpengaruhi fisik dan fisik kita, karena kalau pikiran kita itu udah terisi dengan banyaknya pikiran negatif dan lain-lain, itu dapat mempengaruhi kesehatan kita. Contohnya seperti apa sih gitu? Contohnya sampai sakit kah? Ya, atau sampai gimana? sakit itu ada. Contohnya orang yang di umur mulai 50 tahun ataupun 60 tahun ke atas itu terkadang mereka itu sudah ada yang stroke dan lain-lain. Nah, menurut saya itu orang itu mengalami sakit-sakit tersebut karena mereka itu terbesit banyak beban pikiran. Nah, ada juga yang saya ketahui dari orang di luar sana, orang barat, dia pernah bilang di umur 50 sampai 60 tahun itu bukanlah olahraga yang menjadi acuan untuk kamu sehat ataupun dan lain-lain. Rahasia seperti badan kamu sehat, badan kamu bugar dan lain-lain itu yaitu pikiran kamu yang sehat. Karena jika pikiran kita itu sehat, otomatis
kita dalam melaksanakan hal apapun itu tidak mengalami beban ataupun semacam hal-hal yang membuat kita itu ngebatin sekali dalam melakukan hal. Kira-kira seperti itu. Dalam hal mengambil keputusan, dari Bang Yakin sendiri punya kesulitan nggak sih untuk mengambil keputusan? Untuk mengambil keputusan, menurut saya seperti yang kakak bilang tadi, saya itu orangnya filter dulu. Saya selalu berpikir dahulu bagaimana kedepannya saat saya mengambil keputusan seperti ini, bagaimana dampaknya ketika saya mengambil keputusan ini. Semua itu telah saya pikirkan terlebih dahulu. Berarti secara tidak langsung terkait pengambilan keputusan, Bang Yakin sendiri butuh waktu ya? Ya, butuh waktu. Karena jika kita tidak memiliki waktu untuk mengambil keputusan, tidak berpikir terlebih dahulu, maka bisa jadi itu menjadi kesalahan terbesar untuk kita, hanya karena keputusan yang salah. Seperti itu. Berapa lama sih dalam mengambil keputusan kalau dari Bang Yakin sendiri? Bisa sampai berhari-hari tidak kayak gitu? Kalau ditanya berhari-hari itu tidak. Saya hanya membutuhkan waktu tidak begitu lama lah untuk berpikir. Tidak sampai berhari-hari. Terkadang setelah saya telah mendapatkan pikiran yang terbuka, saya langsung memberikan keputusan saya. Ketika Bang Yakin sendiri mengambil suatu keputusan kayak gitu kan, kira-kira dari Bang Yakin sendiri, ketika keputusan yang Bang Yakin sendiri ambil itu salah ataupun tidak sesuai, ada sisi Bang Yakin sendiri untuk menyalahkan diri sendiri tidak terkait keputusan yang mungkin tidak sesuai kayak gitu? Kalau untuk rasa menyalahkan diri sendiri itu pasti ada, karena menurut saya itu untuk menyalahkan diri sendiri itu saya itu lalai. Kenapa saya bisa berkata lalai? Karena itu tadi, kalau kita mengambil keputusan itu secara tergesa-gesa, nah hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Jadi secara tidak langsung bakalan menyalahkan diri sendiri atau tidak gitu terkait keputusan? Kalau untuk menyalahkan diri sendiri itu pasti, cuman tidak terlalu over. Tetap saya belajar dari kesalahan saya. Ketika memang sesuatu hal menurut Bang Yakin sendiri tidak sesuai dengan kenyataan ataupun tidak sesuai dengan apa yang Bang Yakin rencanakan ataupun yang udah Bang Yakin pikirkan gitu, tidak sesuai, apa yang Bang Yakin sendiri lakukan kayak gitu? Yang saya lakukan, ini mungkin opini pribadi ya, menurut saya itu mungkin kalau ekspektasi saya tidak sesuai dengan kenyataan yang telah saya harapkan, menurut saya kadang saya bersyukur. Mungkin Tuhan itu ataupun Allah itu telah merencanakan hal yang terbaik, lebih baik menurut saya, lebih baik dari planning yang telah saya tetapkan. Berarti secara tidak langsung terkait overthinking yang Bang Yakin rasakan sebenarnya sudah ada cara menanggulanginya, cara untuk mengendalikannya itu sebenarnya Bang Yakin sendiri itu udah punya gitu kan, terkait support system keluarga, seperti adanya dukungan dari Bapak Bang Yakin sendiri, kemudian juga ada dukungan dari abang Bang Yakin sendiri, kemudian ada kakaknya gitu kan. Cuma mungkin balik lagi itu terkait dukungan-dukungan yang sebenarnya sudah Bang Yakin sudah Bang Yakin dapatkan, kemudian cara-cara menanggulanginya, cara mengendalikannya itu dari Bang Yakin sendiri itu ada, cuma dari Bang Yakin sendiri itu harus benar-benar menerapkan itu terhadap Bang Yakin sendiri kayak gitu, harus benar-benar dalam istilahnya Bang Yakin sendiri itu harus pegang penuh kendali yang udah Bang Yakin punya sebenarnya kayak gitu. Ya mungkin nextnya Bang Yakin harus lebih lebih konsisten, kemudian lebih bisa mengendalikan diri lah untuk dalam hal segi emosi seperti itu. Mungkin
dari Bang Yakin sendiri ada yang mungkin yang ingin ditanyakan atau yang mungkin Bang Yakin ingin diskusikan kayak gitu, yang mungkin dari diri Bang Yakin sendiri masih ada suatu hal yang mengganjal kayak gitu, gimana? Apakah ada? Alhamdulillah untuk saat ini tidak, karena menurut saya dari konseling ini membuat saya itu memiliki referensi-referensi lain untuk menghadapi masalah-masalah di kedepannya. Kira-kira seperti itu. Mungkin cukup ya. Cukup aman. Mungkin itu aja konseling kita pada hari ini. Mungkin untuk nextnya Bang Yakin sendiri bisa menghubungi saya, mungkin ada keluhan atau kendala lain, ataupun akan saya hubungi lagi untuk sesi konseling selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat untuk Bang Yakin, semoga tekanan-tekanan yang ada dari luar terhadap diri Bang Yakin sendiri itu bisa Bang Yakin kendalikan kayak gitu. Amin. Siap. Itu saja. Selamat menjalankan aktivitas kembali, kemudian dapat terus bahagia lah. Seperti itu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bang Yakin atas waktunya. Ya,